Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Untuk mengisi waktu kita liburan ini agar tidak keluyuran, ada baiknya Ustadz akan membacakan satu cerita yang Ustadz ambil dari satu buku Cahaya Nabawi. Di situ diceritakan ada seorang pemuda yang sangat tampan, sehingga ada seorang perempuan yang jatuh hati kepadanya, yang mencintainya. Perempuan ini berusaha mengajak pemuda tersebut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Berbagai macam cara dilakukannya, sampai suatu ketika si pemuda tersebut mampir ke toko si perempuan itu, karena perempuan itu perempuan itu adalah seorang pedagang. Akhirnya pemuda tersebut dipanggil oleh perempuan tersebut. Kata si perempuan, kalau kamu ingin yang lebih baik dari dagangan saya ini, itu ada di dalam rumah. Si pemuda yang tidak menaruh curiga apapun masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, kata si perempuan, barangnya di dalam kamar. Karena pemuda ini sangat lugunya, percaya saja, masuklah ia ke dalam kamar. Kemudian perempuan tersebut mengunci kamar tersebut. Selanjutnya perempuan itu mengatakan niatnya bukan untuk menawarkan dagangan kepada si pemuda, tapi kata si perempuan, aku mengajak kamu ke sini bukan untuk berdagang sekarang, untuk menjual dagangan. Sekarang tinggal kita berdua. Kamu bebas melakukan apa saja terhadapku. Mun seorang yang tuh habis samdanya. Tapi apa yang terjadi dengan si pemuda ini? Kata si pemuda, saya tidak ingin melakukan perbuatan ini, karena ini dilarang oleh agama. Kata perempuan itu, kalau kamu tidak mau, maka saya akan berteriak dan mengatakan bahwa kamu telah memperkosa saya. Akhirnya si pemuda itu merenung sejenak. Muncul dalam pikirannya suatu taktik bagaimana cara agar terlepas daripada perempuan tersebut. Perlu diketahui, bukannya perempuan ini tidak cantik. Perempuan itu cantik, orangnya kaya, tapi kecantikan dan kekayaan perempuan tersebut, pesona dari perempuan tersebut, tidak menyebabkan si pemuda itu terperdaya. Ini terjadi seperti di zaman Nabi Yusuf ketika beliau diajak oleh Zulaikha, tapi karena pertolongan, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, beliau selamat daripada ajakan tersebut. Pemuda tersebut akhirnya minta izinkan saya masuk ke kamar mandi dulu, saya ingin buang hajat. Akhirnya si perempuan tersebut mengizinkan, karena kamar mandinya ada di dalam kamar, jadi tidak dibukakan, langsung masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, si pemuda tersebut pikir sejenak, kemudian ia mengoles seluruh tubuhnya dengan kalau tidak tahu ya, kalau tidak tahu tahi, kotoran itulah. Setelah seluruh badannya diolesnya, ia pun keluar menemui si perempuan tadi, yang namanya seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran, baunya luar biasa, lengkap baunya.
Akhirnya si perempuan tersebut berteriak sambil berkata, "Wahai orang gila, pergi dari rumah ini." Ia pun membukakan kamar yang telah dikunci tadi. Akhirnya pemuda tersebut pergi. Si perempuan tersebut terus saja meneriakkan, "Orang gila, orang gila." Tapi beliau, si pemuda ini, tidak peduli. Akhirnya ia pun pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah ia mandi. Ternyata bagaimanapun ia menyabuni awaknya, menyabuni tubuhnya, masih saja baunya dingut-dingut. Sedap baunya. Pada malam hari, ketika ia sudah tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpi ia bertemu dengan seorang yang menghabarkan bahwa ia dipuji oleh para malaikat karena kemampuannya, mampunya dia menghindari fitnah perempuan. Lalu si perempuan itu berkata kepada malaikat, "Hal itu aku lakukan untuk menghindari perempuan itu. Tapi sayangnya tubuhku, tubuh ulun masih berbau." Kata malaikat Jibril, ternyata di dalam mimpi itu si pemuda ini bertemu dengan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Itu gampang." Akhirnya malaikat Jibril mengusap seluruh tubuh pemuda tersebut, dan bau yang tidak enak itu berubah menjadi bau harum. Sejak saat itulah pemuda itu memiliki bau tubuh yang sangat harum dan tidak hilang sampai pemuda itu meninggal dunia. Itulah di antara kelebihan yang Allah berikan. Memang ujiannya berat. Kita harus melawan nafsu kita. Kita harus melawan nafsu kita, keinginan kita. Begitu sulitnya kita menjaga diri kita dari perbuatan yang haram. Tapi kalau kita bisa melakukannya, Allah pasti membalasnya. Allah pasti memberi ganjaran. Bisa di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat Allah beri kita ganjaran yang berlipat ganda. Salah satunya ganjaran Allah, pemuda yang mampu menjaga nafsunya, diisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah. Allah lindungi pada waktu panas terik, matahari sejengkal di atas kepala, Allah lindungi di bawah arasy-Nya. Mudah-mudahan kita semua masuk dari golongan ini, sehingga kita nanti ketika di akhirat, orang lain kepanasan, teriknya luar biasa, panasnya luar biasa, tapi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arasy-Nya, sehingga kita tidak merasa kepanasan. Wallahu taala anhu bissawab.